Wah, upside down. Keren banget. Nah, ini cocok nih buat pasangan yang depan. Suspensi yang advance itu tentunya memberikan kenyamanan yang lebih Hypezoners saat kita berkendara. Seperti YSS G Racing ini. Secara fitur, shockbreaker YSS G Racing ini mumpuni banget. Dimulai dari spring preload, rebound, dan yang membedakan YSS G Racing ini mempunyai fitur high compression dan juga low compression. Tapi setelah shockbreaker belakang ini sudah advance, sudah kita set dengan benar dan memberikan kenyamanan yang lebih, pastinya kita butuh juga kenyamanan yang lebih pada shockbreaker bagian depan supaya mengimbangi shockbreaker yang advance ini. Ini dia Hypezoners solusinya. Upside down dari RPD. Bisa dilihat secara tampilan ini oke banget ya. Terlihat di sini terdapat tabung terpisah yang berisi gas nitrogen. Tapi sebelum kita ngomongin fitur dari upside down RPD ini, apa aja sih yang kita dapat saat kita beli upside down ini? Beli upside down dari RPD ini tentunya sudah dapat segitiga, dan ini pemasangannya PNP tanpa merubah apapun. Kemudian dapat as roda dan juga bracket untuk spakbor depan ya, ini bracketnya. Dan untuk bracket kaliper sudah mendapatkan satu pasang bracket kaliper radial dengan pitch 100 mm. Tentunya jika X-Max Hypezoners pengereman depannya sudah menggunakan double disc, gak perlu repot lagi, tinggal pasang bracketnya. Tapi jika sekiranya X-Max Hypezoners depannya masih single disc, RPD juga menyediakan penutup untuk dudukan bracketnya sehingga akan terlihat lebih rapi. Lanjut, setelah part-part yang kita dapat dari upside down ini, kita bahas fitur yang didapat dari upside down RPD ini. Untuk bagian kanan, bisa Hypezoners lihat di sini terdapat fitur rebound yang bisa di-adjust, di mana terdapat dua pilihan adjustment, yaitu untuk high speed dan juga low speed. Kemudian di bagian atas ini juga sudah terdapat fitur preload. Lanjut ke bagian kiri, di sini terdapat fitur compression. Fitur compression ini juga terdapat dua pilihan yang bisa di-adjust, yaitu fitur high speed dan juga low speed. Seperti halnya pada bagian kanan tadi, untuk bagian kiri juga sudah terdapat fitur preload. Tentunya dengan fitur yang dapat di-adjust seperti ini, menjadikan performa shockbreaker Hypezoners menjadi lebih advance, dan ini merupakan kombinasi yang advance untuk suspensi X-Max Hypezoners. Untuk pilihan warna upside down dari RPD ini, Hypezoners bisa mampir ke www.onetipstore.com. Sekalian juga Hypezoners bisa pilih-pilih berbagai macam suspensi dari YSS untuk X-Max Hypezoners. Oke Hypezoners, ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian saat Hypezoners melakukan instalasi upside down RPD untuk X-Max Hypezoners. Kalau pemasangan secara umum untuk triple cam dan lain sebagainya itu udah nggak ada yang istimewa ya, sesuai dengan spek pabrikan. Tapi dengan catatan sebaik mungkin bila mana memang mengganti ini, sekalian bearing form steeringnya diganti dengan yang baru. Yang harus menjadi perhatian itu adalah titik di triple cam di bagian bawah sini. Kalau untuk secara spek pabrikan di bagian triple cam yang atas ini, spek torsinya itu di 23 Nm. Tapi kita mengingat bahwa ini bahannya berbeda untuk bagian bawah ini dan ada dua baut. Spek pabrikan kalau untuk yang teleskopik itu di 30 Nm. Ini sangat penting untuk ditorsi, karena pada dasarnya kalau kita melihat bentuk tube yang di luar sini, satu, dia materialnya adalah aluminium, dan bila mana over tighten terlalu kencang, ini yang bulat ini akan berbentuk menjadi oval. Nah, saat oval ini akan mengganggu gerakan part suspensi di bagian dalam, akan terasa lebih keras ataupun bisa menyebabkan kebocoran di bagian seluruh bawah. Jadi pastikan gunakan kunci torsi, dan dua-duanya ini dikencangkan. Kalau kami biasa di sini adalah di 25 Nm. Sehingga saat semua baut ini rata, bentuk tubuh ini tidak terganggu, suspensi akan berfungsi sebagaimana mestinya dan pasti lebih aman. Sekarang titik berikutnya yang harus diperhatikan adalah pemasangan as roda. Bila mana diperhatikan, as roda yang disediakan oleh RPD bentuknya tidaklah sama dengan as roda bawaan X-Max. Di sini untuk mengencangkannya, di bagian sini menggunakan kunci L 17 mm. Lalu istimewanya apa selain kuncinya? Saat pemasangan, sebenarnya memasangkan kalau secara pemasangan normal. Jadi kita siapin si bos-bosnya untuk di 12 sisi disiapkan di pelek. Setelah termasuk, ini kita mulai kencangkan.
Setelah kencang, Capsule bisa memperhatikan bahwa di bagian sini tuh ada dua kunci L6 mm. Ini forknya masih bisa bergoyang, jadi dibiarkan dulu sampai terpasang seperti ini, baru dikencengin. Tujuannya kenapa dan kelebihannya apa? Jadi kalau misalnya ini sekarang ini fork itu bisa geser-geser. Kalau fork ini dalam keadaan pasti pasang itu ternyata kejepit ke dalam atau tertekan keluar, ini kesil akan rusak dan performa shock pun akan berubah. Jadi pastikan yang utama yang bawah dulu, yang baut utama dikencangkan. Setelah itu menggunakan kunci 6 mm, bagian bawahnya baru dikencangkan. Dan pastikan saat mengencangkan kedua-duanya sama kencangnya. Titik yang harus diperhatikan berikutnya adalah memasang aksesoris. Aksesoris itu apa aja sih yang memang sudah disiapkan oleh RPD ya? Salah satunya itu adalah dudukan kaliper pitch 100 mili. Ini bisa dual disc atau single disc. Jadi kalau ini ya sebelah kanan itu yang menggunakan speed sensor, sedangkan yang sebelah kiri tidak menggunakan. Tapi saat misalnya tidak menggunakan dual disc, single disc, berarti menggunakan adaptor berikutnya yang bentuknya seperti ini. Apa yang harus diperhatikan? Ini baut-bautnya banyak sekali, dan mengingat ini adalah daerah getaran tinggi, sehingga baut itu akan mudah longgar, apalagi di posisi aluminium ya. Jadi pastikan saat pemasangan itu menggunakan thread locker. Jadi biar dia nggak gampang longgar ataupun lepas. Kadangkala malah bikin spakbor berisik dan lain sebagainya. Jadi pastikan menggunakan Loctite. Ada satu hal yang sekiranya lebih baik dilakukan sebelum semua body parts terpasang, yaitu melakukan setting preload di fork upside down ini. Karena posisi untuk settingan preloadnya itu ada di bagian atas dari kedua fork ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus meminta bantuan salah satu teman-teman Hypersoners mungkin. Salah satunya adalah dengan pertama, ini di bagian kiri dan kanannya ini ada plastik kecil ini nanti bisa membantu untuk identifikasi satu preload, keduanya apakah terjadi bottoming atau tidak di fork depan. Dari sini kita naikin motornya, dibantu dengan salah satu orang, dipegang motornya sambil digoyang-goyang dulu. Nah setelah ini tolong diangkat penandanya. Setelah penandanya naik, kita turun dan kita kembali standar 2 akan kembali motornya. Dari sini kita bisa ukur segnya itu seberapa jauh dengan menggunakan meteran ataupun menggunakan penggaris. Dari sini kalau bisa dilihat ini ukurannya di 3 cm. Ini kurang lebih sudah ideal. Jadi angka ideal untuk seg fork depan itu saat ada rider di atasnya, yaitu disebut dengan rider seg, itu kurang lebih plus minus di 30 mm atau 3 cm. Namun bila mana saat dinaiki ternyata dia lebih kecil, misalnya di 25 mili, itu dapat dilakukan penyetelan dengan menggunakan kunci L8 di bagian atas sini, dengan mengarahkan di sini ada tulisannya plus dan minus, itu kita arahkan ke arah minus sehingga preloadingnya ini akan berkurang, sehingga nanti segnya akan menjadi lebih banyak. Dan sebaliknya bila mana lebih dari 3 cm, ini tinggal diputar settingan preloadnya ke arah plus sehingga akan mendapatkan seg yang sesuai. Ingat, putaran kiri dan kanan untuk preload di masing-masing fork ini harus sama jumlah putarannya. Sekarang tinggal kita rakit kembali motornya, nanti kita bicarakan settingan lainnya. Settingan di upside down ini ada 2, yaitu compression di sebelah kiri dan rebound di sebelah kanan. Kita start dari compression. Jadi kalau misalnya Hypersoners lihat, ini untuk settingan kompresinya itu ada 2, yaitu high speed dan low speed. Dimana untuk high speed itu di bagian yang luar, sedangkan untuk yang bagian low speed itu di dalam. Untuk nyetel ini, RPD pun sudah menyiapkan kunci khusus untuk melakukan penyetelan. Nah ini ada batangnya sama ada kuncinya. Batang ini nanti akan digunakan untuk membantu memutar di saat setelannya keras. Biasanya kalau mau start ini pastikan bagian settingan atau putarannya itu kita buka full lawan jarum jam. Kalau sekarang ini posisi sudah terbuka lawan jarum jam ya. Jadi kalau misalnya masih posisi ke arah jarum jam gini, kita longgarin dulu full sampai terbuka. Kita start di sini untuk bagian high speednya dan low speednya. Low speed itu yang kecil ini, full terbuka seperti ini. Nah dari sini nanti dicoba dirasakan apakah terlalu empuk atau terlalu keras. Kalau misalnya terlalu keras berarti putarannya belum terbuka. Kalau ini merasa terlalu empuk saat ayunan langkah kompresi, ini bisa ditambahin 5 klik. 5 klik tuh berarti kita masukin, kita ambil 5. 1,
2, 3, 4, 5 klik. Sama halnya dengan yang low speednya, kita kasih 5 klik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bila mana kompresinya merasa kurang keras, tapi ingat, untuk startnya itu di 0. Sekarang kita lari ke rebound yang di sebelah kanan. Secara setelan kurang lebih sama dengan kompresi, di mana ini ada high speed dan low speed. Yang bagian luar itu adalah high speed rebound dan yang kecil yang di dalam adalah low speed rebound. Starting pointnya sama seperti yang kompresi, kita puterin lawan jarum jam sampai mentok dulu. Kita start di sini karena ini menjadi starting point yang mudah untuk settingan mau rebound atau mau kompresi. Jadi kita putar lawan jarum dan jam dulu semua. Dari sini, kini kapan kita butuhnya? Jadi kalau kita putar jarum jam, searah jarum jam ini memberikan yang namanya slow rebound. Slow rebound itu berarti biasanya digunakan di jalan-jalan yang mulus atau saat kita melakukan cornering dalam kecepatan tinggi. Ada high speed dan low speed ini adalah, kalau yang low speed itu adalah ayunan sedikit dan yang high speed ini ayunan yang banyak. Biasanya kalau misalnya kurang, kita melakukan adjustment 5 klik sama halnya dengan kompresi. Di sini kita tinggal geser per 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama halnya dengan yang dalamnya juga kita kasih 5. 2, 3, 4, 5. Dari sini rasanya gimana? Apakah terlalu lambat atau kurang lambat? Tinggal ditambahin. Dari situ tinggal di-adjust sesuai dengan keperluan Hypezoners. Suspensi X-Max ini udah advance banget Hypezoners buat memenuhi kebutuhan riding kita. Dimana untuk depan ini sudah pakai upside down dari RPD dengan fitur preload, rebound dan juga compression yang memiliki fitur high speed dan juga low speed. Sama juga dengan yang belakang, di mana G-Racing ini punya fitur spring preload, rebound dan kompresinya juga memiliki high low compression. Tentunya semua bisa Hypezoners atur untuk berkendara yang lebih advance lagi. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Sampai jumpa.